Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel calon dosen dan materi pada siang hari ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan ya. Jadi kalau kita membahas tentang perusahaan, kita juga harus tahu artinya ya. Jadi perusahaan itu adalah suatu tempat terjadinya proses produksi ya, baik itu produksi barang ataupun produksi jasa ya. Jadi perusahaan ini bisa dibilang lembaga ya, karena perusahaan ini di bawah naungan hukum ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah ngomongin hukum, berarti perusahaan itu sudah kuat dan sudah melakukan kewajibannya ya, seperti membayar pajak, membayar karyawan, dan lain sebagainya ya. Nah, tentunya di hari ini kita akan membahas tentang pembagian perusahaan ya. Jadi jenis-jenis perusahaan. Kalau kita ngomongin perusahaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan membagi perusahaan menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada perusahaan badan usaha milik negara, yang kedua ada perusahaan badan usaha milik swasta, dan yang ketiga adalah badan usaha milik daerah. Yang pertama kita akan membahas badan usaha milik negara, yaitu suatu badan usaha yang saham atau kepemilikannya itu dimiliki oleh negara ya, minimal 51% ya. Jadi yang berperan penting atau yang memegang kekuasaan itu ada di badan usaha milik negara atau pemerintah ya. Nah, badan usaha milik negara ini ternyata dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang namanya perseroan atau perusahaan biasa atau perseroan, atau ada juga yang kedua perusahaan TBK ya kan, atau perseroan terbatas TBK, dan yang ketiga ada namanya perum ya, atau perusahaan umum. Apa sih perbedaan dari ketiga tersebut? Kalau kita ngomongin perusahaan terbatas atau perseroan, yang pertama kita itu artinya saham dan kepemilikannya itu dimiliki oleh negara ya, minimal 51% yang tadi saya sebutkan, dan setengahnya itu dimiliki oleh masyarakat biasa. Jadi masyarakat pun boleh memiliki saham tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat, yaitu seperti PT PLN ya, seperti listrik yang kita terima tiap hari ya, kayak lampu lain sebagainya, listrik ya, itu adalah badan usaha milik negara yang berbasis perusahaan terbatas. Contohnya apalagi ada yang namanya Pertamina ya, atau bahasa kita bilangnya adalah pom bensin. Nah, itu badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki masyarakat. Nah, yang kedua adalah perusahaan atau sahamnya dimiliki oleh masyarakat dengan ketentuan tersendiri, yaitu perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat banyak, tetapi dengan ketentuan yaitu sahamnya kita menanamkan saham pertama minimal 3 miliar ya, itu sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Jadi kalau kita pengen investasi atau pengen menanamkan modal atau pengen menanamkan sahamnya di perusahaan terbuka ya, kita itu harus minimal menanamkan modalnya itu minimal sekitar 3 miliar. Nanti kita akan diberikan keuntungan berupa dividen ya, seperti itu. Contohnya seperti apa sih perusahaan badan usaha milik negara yang berbasis TBK ya? Jadi seperti Garuda ya, perusahaan Garuda ya kan, atau seperti Bank Mandiri ya, atau Bank BNI, itu perusahaan badan usaha milik negara yang berbasis TBK. Artinya kita bisa melihat data-data keuangan tersebut ya, secara terbuka ya. Jadi siapapun bisa melihat data-data perusahaan tersebut, seperti apakah perusahaan tersebut sedang grow atau tidak, atau perusahaan tersebut sedang down, apakah seperti apa, tentang kas atau penyusutan, peralatan, modal, dan lain sebagainya akan tergamblang semua. Jadi kita bisa menganalisa tentang perusahaan tersebut. Nah, itu badan usaha milik negara yang berbasis TBK ya. Sama aja seperti yang tadi perusahaan biasa, cuman bedanya dia itu terbuka, artinya go public ya. Nah, yang ketiga ada badan usaha milik negara yang sahamnya itu dimiliki oleh negara 100% ya. Jadi tidak ada masyarakat yang memiliki saham tersebut. Seperti apa? Seperti Perum Peruri dan Perum Perumnas. Apa itu Perum Peruri? Jadi Perum Peruri itu adalah perusahaan percetakan uang Republik Indonesia ya, tugasnya itu untuk mencetak uang ya di bawah naungan BI. Nah, selain untuk mencetak uang, ternyata Perum Peruri juga ini
mencetak berkas-berkas negara, dokumen-dokumen negara seperti materai, surat berharga dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya perum peruri ya, atau perusahaan umum perumahan, yaitu yang berbasis pengkreditan rumah-rumah ya, seperti bank-bank lain sebagainya. Itu namanya perum perumnas yang berbasis di perumahan. Seperti yang kedua adalah badan usaha milik swasta, ya sudah pasti badan usaha milik swasta, artinya kepemilikannya atau sahamnya itu dimiliki oleh masyarakat itu sendiri atau masyarakat yang bukan negara ya, itu minimal 50%. Nah, itu perusahaan swasta atau siapapun bisa mendirikan perusahaan tersebut. Jadi biasanya saham-sahamnya itu hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu ya. Jadi nggak semuanya orang bisa memiliki. Ya. Seperti perusahaan seperti apa? Perusahaan-perusahaan umum seperti pabrik, seperti pertokoan dan lain sebagainya ya, itu perusahaan pribadi ya. Nah, yang ketiga ada perusahaan badan usaha milik daerah, artinya saham dan kepemilikannya itu dimiliki oleh masyarakat itu sendiri atau berbasis daerah. Seperti apa? Seperti taman rekreasi ya kan, seperti hiburan, seperti UMKM ya kan, atau bisa juga seperti Dufan, itu badan usaha milik daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri dan pengunjungnya juga dari daerah itu sendiri. Sahamnya, penggawainya dan lain sebagainya itu dimiliki atau dikelola oleh daerah itu sendiri ya. Itu biasanya sih kalau kalau badan usaha milik daerah itu biasanya lebih cocok lagi ke UMKM ya, seperti itu. Nah, inilah tema pada siang hari ini, kita membahas tentang jenis-jenis perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.